kali naik angkot berbeda, akhirnya kami sampai depan rumah ibuku. Rumah sangat sederhana di atas tanah yang lumayan luas. Mungkin karena rumah ibu kecil, makanya kelebihan tanah terlihat luas. Di samping rumah bertumpuk beberapa karung dan kantong sampah plastik besar, tempat barang-barang hasil memungut sampah. Ya, jika tak ada mengulung, orang tuaku makan apa? Lagian Yana masih untung bisa membiayai pendidikannya sendiri. Terlihat ibu sedang memasukkan beberapa botol bekas minuman ke karung kecil. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Rina. Ibu terkejut melihat kami melangkah masuk halaman rumah. Bu, aku pulang, jawabku merasa kangen pada wanita yang melahirkanku. Pak, Bapak, Rina pulang. Begitu bahagianya ibu menyambutku. Bu, Mas Bayu mengulurkan tangan ingin bersalaman. Jangan nak Bayu, tangan ibu kotor, tolak ibu ramah. Rina, Bapak pun menyambut kami dengan wajah senang. Tak ada yang lebih baik daripada rumah orang tua sendiri. Itu bagiku. Bapak senang akhirnya kalian mau tinggal di rumah ini, ucap Bapak lalu meneguk kopinya. Maafkan aku yang tak mampu beli rumah untuk Rina, Pak. Mas Bayu merasa rendah setelah ia tak punya kaki dan tak ada kerjaan. Nak Bayu, jangan begitu. Yang penting kalian tetap bersama dan saling mendukung. Lihat kami, kerjaan dari satu tong sampah ke tong sampah lain, tapi tetap bersyukur karena Bapak tak berhenti berusaha. Itulah yang sering diajarkan ibu dan bapak. Jangan pernah berhenti berusaha, apalagi mengeluh. Bu, aku berencana mau buka warung nasi. Jadi, ibu dan bapak tak usah ngulung lagi. Kita buka usaha ini bersama. Modal dari mana, Rin? Kamu punya modalnya? Tanya bapak. Ku ceritakan dari mana dapat uang. Dari awal belajar menulis hingga berani posting cerita di aplikasi prabayar. Orang tuaku mengangguk kecil, menyimak dan mata mereka membulat saat ku sebutkan nominal uang yang ku dapat. Iya Pak, itulah kenapa aku ingin kita buka warung nasi Padang. Masya Allah, sebanyak itu. Ibu masih tertegun dengan rupiah yang kusebutkan. Iya Bu, pokoknya kita buka warung nasi, bukan itu aja. Nanti jika uangku cair lagi, kita beli perlengkapan laundry buat Yana buka usaha. Alhamdulillah, ada jalan selagi usaha. Ibu gak nyangka kamu bisa nulis cerita. Iya sih, kamu suka baca dari dulu, tapi ini betul-betul membuat kami bangga. Mungkin sebagian orang apa yang kulakukan belum apa-apa. Hanya menulis cerbung di aplikasi baca novel online. Tapi bagiku ini sebuah prestasi karena tak pernah duduk di bangku kuliah. Jangankan kuliah, SMA saja aku tak pernah. Selagi mau belajar dan fokus, insya Allah ada hasilnya. Semangat, kami mulai membangun warung. Hari ini beli bahan bangunan seperti kayu dan beberapa sak semen. Warung sederhana dengan dinding semi permanen agar menghemat biaya. Untuk kursi dan mejanya, Mas Bayu buat sendiri. Sementara Bapak jadi pekerja membantu tukang bangunan agar menghemat upah. Yana senang. Mbak balik ke rumah ini, ucap Yana sedang membuat seteko kopi. Nanti jika masih ada uang, kita buka laundry. Jadi kamu gak usah kerja sama orang, Yan.
tanggapku sambil menyusui Raka. Iya mbak. Oh iya mbak, Kak setelah itu orangnya gimana? Loh, kok Yana menanyakan tentang adik iparku? Setahuku mereka tak pernah berteman, hanya sekedar bertegur sapa jika kebetulan bertemu di acara keluarga. Biasa aja sih, emangnya kenapa? Kak setelah itu teman anak bosku kemarin ketemu, tapi ia bilang gak kenal aku. Padahal aku udah sapa baik-baik. Tak heran sih, setelah pasti malu kenal Yana yang hanya pegawai laundry. Baginya kami tak berpendidikan dan tak setara dengan dia. Besok nih, jika ia merasa gak kenal kamu, gak usah disapa. Sebenarnya ada rasa kesal setelah memperlihatkan ke Yana jika ia tak menghargaiku. Oke, tak masalah. Mulai hari aku meninggalkan rumah ibunya. Saat itu aku tak ingin tahu ataupun ikut campur masalahnya. Cepat bawa kopinya ke depan. Lagian kamu juga ke sekolah kan? Iya, ambil ijazah aja kok mbak. Yana hebat, bisa tamat SMA dari uang hasil kerjanya di laundry. Tak pernah mengeluh dan bahkan ia terlihat baik-baik saja. Jika anak muda seusianya sibuk nongkrong di kafe, Yana justru sibuk mencari uang agar sekolahnya tak putus. Karena kami sadar, jika terlahir dari orang tua yang bukan orang kaya. Rina, terdengar ibu memanggil. Mbak, dipanggil ibu, tuh. Iya bu, sahutku. Ibu mertuamu datang. Astaga, ibu mertua datang. Mau apa ia kesini? Aku berlalu masuk ke kamar. Raka dibaringkan di ranjang. Lalu aku melangkah keluar. Nah, itu Rina. Bu Ida, ucap ibu menunjukku. Bukan hanya ibu mertua, Stella pun juga datang berkunjung. Hanya saja Stella mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan seolah rumah ini gerah. Lagaknya seperti tuan putri saja. Rina, Raka mana? Ini ada jeruk. Ibu mertua menunjuk kantong kresek berisi jeruk di meja. Tumben baik. Tidur bu, jawabku berusaha ramah. Yana, tolong bikinin teh, pintaku. Ya mbak, jawab Yana berlalu setelah meletakkan minuman kopi di luar. Ada apa bu? Tanyaku mulai duduk. Tak terlihat Mas Bayu ikut masuk. Bahkan ia tetap melanjutkan pekerjaannya di depan rumah. Ia terlihat cuek dengan kedatangan ibu dan adiknya. Gini Rin, sebaiknya kalian balik lagi ke rumah. Semenjak kalian tak ada, kami merasa ada sesuatu yang kurang. Ucapan ibu mertua sama sekali tak menggugah hatiku. Iya mbak, kukuku patah, nyuci baju, timpal Stella. Hush, siku ibu mertua disenggolkan ke Stella. Oh, maksudku kami kangen Raka. Poles Stella, seperti baru nyadar dengan yang diucapkannya. Iya Rina, ibu mertua seperti terpaksa senyum. Maaf bu, kami mungkin tetap di sini buka usaha. Lagian Mas Bayu juga semangat. Lihat tuh, ia membuat sendiri meja untuk warung kami. Tolakku masih terdengar ramah. Buka usaha apa? Warung kecil-kecilan bu. Silakan minum kak, bu. Yana meletakkan 2 cangkir teh hangat di meja. Makasih Yana. Sama-sama bu. Entah kenapa aku merasa Stella tak menyukai Yana. Bahkan caranya menatap adikku terlihat sinis. Oh iya Yan, udah lulus SMA.
Tanya ibu mertua seperti hanya basa-basi. Terlihat ia berusaha ramah. Jika dilihat sekilas, mungkin orang tak akan percaya bagaimana ia memperlakukan aku dan Mas Bayu di rumahnya. Sudah, Bu. Alhamdulillah, jawab Yana mulai duduk di sampingku. Tentu nggak bakalan kuliah ya. Maklumlah, biaya kuliah mahal. Iya, Bu Ida, kami hanya mengulung. Tapi sayang, jika Yana nolak kuliah. Nolak kuliah? Maksudnya? Yana salah satu mahasiswi undangan di salah satu kampus negeri, Bu. Hah? Kok bisa? Justru setelah terkejut dengan suara lantang. Bukan setelah saja yang terkejut, aku pun begitu. Yana tak pernah cerita sebelumnya. Iya, Stella. Alhamdulillah, Yana diterima di kampus negeri dan dapat beasiswa. Ibu memperjelasnya. Tapi masuk kuliah juga mahal, meskipun negeri. Bagusan kerja aja biar bisa bantu orang tua. Loh, kok setelah berucap seolah pendidikan itu tidak penting? Iya, biayanya mahal. Kerja di laundry pun belum tentu aku sanggup, Kak, jawab Yana lesu. Aku tahu, pasti adikku ingin kuliah. Tuh kan benar, bagusan carikan Yana jodoh aja, Bu. Toh ia sudah cukup umur bersuami. Dan ibu mertua kenapa menganggap adikku tak layak sekolah tinggi? Iya, Bu Ida. Tapi jika kami punya biaya, tak akan dibiarkan Yana hanya tamat SMA. Ibuku saja bisa berpikir maju. Yana tetap kuliah, Bu. Apapun itu, kita harus berusaha mencari biayanya, ucapku. Rin, sebaiknya kamu fokus bangun usaha. Lagian Bayu juga tak kerja. Biaya kuliah itu mahal loh. Lagian bagusan Yana dicarikan jodoh aja. Ibu mertua pun masih berucap seolah pendidikan Yana tak penting. Pendidikan itu penting. Jika Yana bisa kuliah, kenapa harus cepat cari jodoh? Jika ibu berpendapat itu, kenapa setelah tak dicarikan jodoh juga? Seketika, ibu mertua dan Stella saling beradu pandang. Terlihat mereka seperti menahan kesal dengan raut wajah sewot. Rina, kok gitu ngomongnya ke mertuamu? Tegur ibu. Ibu belum tahu sikap mereka padaku. Nanti pasti ku ceritakan. Gak apa-apa, Bu. Rina benar. Kalau pendidikan itu penting. Ngapain cepat kawin kalau masih mau sekolah tinggi? Sebenarnya aku kesal, ibu mertua secara tak langsung merendahkan kami yang tak mampu menguliakan Yana. Justru aku ingin adikku juga berpendidikan. Aku yakin bisa menguliakan Yana dengan hasil dari menulis. Tak ada yang tak mungkin jika berusaha dan berdoa. Akan kutampar rinan mereka. Dengan adikku juga bisa menempuh pendidikan tinggi. Mas Bayu masuk dan mulai duduk. Oh iya, Bayu, kami kesini ingin menjemput kalian balik lagi ke rumah. Nanti kalian bisa buka usaha konter, jual pulsa atau token listrik. Dan Rina tetap bisa jadi penulis. Astaga, sudah keluar pun dari rumahnya, hidup kami masih diatur. Bersambung.